semangat hatimu. Flores Timur. Kisah Endah yang mengajar di pelosok Pulau Adonara. Guru muda asal Manado, Sulawesi Utara yang tergerak hatinya untuk mengajar di pedalaman setelah terinspirasi gerakan Indonesia Mengajar. Sarwenda Kontesa, 21 tahun, tertegun saat menyaksikan tayangan acara Kick Andy di televisi. Saat itu sedang membahas kisah para guru muda di pelosok Indonesia yang tergabung dalam program Indonesia Mengajar yang diprakarsai Anies Baswedan. Tayangan itu begitu menginspirasikannya, tiba-tiba saja keinginan hatinya menguat untuk mengajar di pelosok terpencil di Indonesia. Setelah lulus dari jurusan Matematika Universitas Negeri Manado di tahun 2013, ia pun mendaftar dalam program SM3T yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud. Program yang dijalankan pemerintah untuk sarjana baru ini mengadaptasi program Indonesia Mengajar. Pertama itu bapak tidak setuju, mama setuju. Papa bilang tak usah ke sana karena tujuannya jauh. Apalagi tujuan Papua atau NTT, papa takut karena jauh. Akhirnya diomong-omong terus rayu-rayu, papa bilang ya jalan sudah tapi hati-hati. Begitu cerita Sarwenda dengan logat Indonesia Timur saat ia mendaftar jadi guru di daerah terpencil. Waktu ikut wisuda papa juga ikut, rektornya membangga-banggakan SM3T, jadi papa langsung nyerah, kenangnya sambil tersenyum. September 2013 adalah saat pertama kali tiba di desa Waikela, kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur. Waktu pertama kali kebetulan tinggal seminggu dengan kepala sekolah. Bapak kepala sekolah pelihara babi di belakang rumah. Hampir setiap warga pelihara babi. Ada pergi ke kampung sebelah sepanjang jalan itu, di samping itu babi semua, ujarnya sembari tersenyum. Sebagai anak yang besar di kota Manado, itu pemandangan yang aneh, apalagi ia beragama Islam. Tapi itu tak menghalanginya untuk berbaur dengan warga desa. Desa tempatnya mengajar mayoritas masyarakatnya beragama Katolik. Waktu pertama kali datang Sarwenda belum berhijab, lalu ia meminta pendapat teman-temannya kalau ia akan menggunakan hijab. Teman-temannya sangat mendukung, bahkan istri kepala sekolah pun mendukung perempuan yang berayah etnis Tionghoa dan beribu asli Maluku ini. Masyarakat desa sangat baik kepadanya. Kepala sekolah pun selalu melindunginya, mencarikan tempat tinggal tepat di belakang sekolah tanpa membayar 1 rupiah pun. Di desa Waikela guru sangat dihormati, kemana-mana selalu disapa. Tradisinya juga unik. Sarwenda bercerita kalau ia berkunjung ke rumah-rumah yang ada di sana selalu disuguhi teh dan wajib makan. Kalau tidak makan mereka bilang kita tidak menghargai, ungkap Endah. Begitu panggilan kesayangan dari murid-muridnya. 2 bulan di sini saya naik 5 kg. Waktu datang berat saya 40 kg. Sekarang sudah 45 kg, ujar Endah sambil tertawa. Sarwenda mengajar mata pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Desa Waikela, Adonara Tengah. Di awalnya ada 6 kelas yang diajarnya. Lalu ketika masuk guru tambahan ia hanya mengajar 4 kelas. Tapi kemudian guru agama Islam ada halangan untuk mengajar, ia pun mengambil alih tugas itu dan menjadi guru pelajaran agama Islam pula. Tugasnya bertambah saat dibukanya sekolah dasar baru di desanya, Sekolah Dasar Kristen Y. Bereno. Ia pun bergantian dengan seorang guru lainnya mengajar di sana. Sekolahnya baru ada 1 kelas, tapi ia sadar betul bahwa pendidikan dasar yang berkualitas akan membentuk karakter muridnya. Karena itu, ia jalani semua itu dengan sungguh-sungguh. Banyak waktu luang ia berikan untuk muridnya, mulai dari kerja bakti di hari libur, mengangkut air saat di musim kemarau, atau les-les tambahan di luar jam sekolah. Bahkan ia jadi bisa menghafal lagu-lagu rohani Kristen. Karena murid-muridnya sehari-hari menyanyikan lagu itu yang diperoleh dari sekolah minggu. Murid-muridnya pun sangat hormat kepadanya. Saat pertama kali datang, murid-murid SMP-nya sempat bertanya, "Masa ibu gurunya kecil begitu?"
Muridnya heran karena ia nampak kecil dan muda. Karena ada murid-muridnya yang berusia sama dengannya. Saya lahir tahun 1992, ada murid di kelas 3 yang lahir tahun 1993, jelas Enda. Walau begitu, murid-muridnya patuh padanya. Pendekatan personal yang dia lakukan membuat para murid hormat. Metode pengajaran yang dia dapat di bangku kuliah ia terapkan dan membawa hasil yang efektif. Seperti pengakuan Santi 14 tahun, muridnya di kelas 8. Di saat Ibu Enda menjelaskan di papan, kami lebih cepat mengerti, jelas Santi. Hal ini membantu dia mendapat kepercayaan dari murid-muridnya. Di sore hari, murid-muridnya sudah menantinya di halaman sekolah SMP Negeri 1 di dekat rumahnya. Mereka meminta bimbingan pelajaran tambahan. Selepas senja barulah mereka belajar. Seringkali malam hari listrik padam dan mereka menggunakan lilin untuk belajar. Mereka belajar sampai pukul 7:30 malam. Keberadaan anak-anak ini menjadi hiburan tersendiri bagi Sarwenda, karena baginya saat-saat yang menyedihkan tinggal di pelosok desa di Adonara, Flores Timur adalah saat bubar sekolah. Tak ada lagi suara murid-muridnya yang terdengar. Lingkungan rumahnya mendadak sunyi dan ia merasa sangat kesepian. Sedihnya kalau tidak ada anak-anak sekolah. Yang buat ramenya itu anak-anak sekolah. Jadi dari pagi sampai sore kalau ada anak-anak rame saja. Biar di rumah sendirian, tapi kalau dengar anak-anak teriak atau ribut masih kelihatan ramai, ujarnya. Saya paling dihibur kalau malam sama anak-anak. Mereka datang les malam. Kalau mereka datang mereka nyanyi-nyanyi. Nyanyinya lagu gereja semua, lanjutnya lagi sambil tersenyum. Saat anak-anak sudah pulang, sunyinya terasa. Saat itulah yang merasa kesepian. Itu saja menurutnya yang membuatnya sedih. Hanya terdengar suara jangkrik dan tokek. Desanya terletak di bukit dan berada dalam kawasan hutan. Hampir tiap rumah di sini ada tokeknya, jelasnya. 3 bulan lagi ia akan genap setahun di desa Waikela. Artinya, masa tugasnya sebagai guru SM3T akan berakhir. Ia adalah angkatan ketiga dari program SM3T. Kali ini ada 63 guru muda yang diterjunkan ke pelosok-pelosok di Kabupaten Flores Timur. Mereka berasal dari Universitas Negeri Manado, Sulawesi Utara, dan Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Sebenarnya setahun itu tidak cukup sih, terasa singkat, jelasnya. Proses adaptasi memerlukan waktu juga. Waktu kita pertama datang itu bulan September, terus tak lama lagi sudah liburan semester, lanjutnya lagi. Tak lama kemudian memasuki bulan April ada perayaan Paskah. Paskah di sini sangat ramai, 100% di desa ini Katolik, lanjutnya lagi. Hal ini perlu dicermati agar lebih efektif. Andai program ini diperpanjang menjadi 2 tahun, usul saya di lokasi pengajar ditempatkan lebih dari 2 guru. Dan pengajar SM3T mempunyai program kerja yang mengarah ke masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Demikian usul Sarwenda. Konsekuensi karena lama mengajar, para pengajar diberi jatah pulang kampung selama 2 kali dalam 2 tahun. Seperti yang diusulkan rekannya, seorang guru muda yang ditempatkan di wilayah Nusa Tenggara Timur yang lainnya. Untuk tahun ini saja ada ribuan guru program SM3T. Belum lagi program yang dilakukan secara swadaya seperti Indonesia Mengajar. Tapi tetap saja di pelosok-pelosok masih kekurangan tenaga pengajar. Risiko negara besar adalah tingkat kesulitan yang tinggi untuk mengelolanya. Masih diperlukan banyak anak-anak muda seperti Sarwenda Kontesa yang rela meninggalkan hidup enak di kota untuk mengabdi di daerah terpencil demi membangun negeri.